Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Freya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prastio Madika, NPM 2323034. Saya dari Universitas PGRI Semarang akan mewawancarai guru BK dari SMK Bakti Kudus yang bernama Bu Melinda. Dan ini Bu. Dalam pertemuan ini saya akan menanyakan tentang pendidikan karakter yang ada di sekolah. Pertanyaannya Bu, bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter di sekolahan SMK Bakti Kudus ini? Gini, untuk menerapkan pendidikan karakter di sekolah ya itu dimulai dengan hal kecil dulu lah. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Ya, contohnya misal disiplin, ya, terus datangnya juga harus tepat waktu, gitu. Mungkin misalnya ada penampilan, penampilan juga bisa memberikan contoh untuk berpenampilan yang baik dan sopan, gitu. Terus habis itu mungkin tata cara bicara. Tata cara bicara harus sopan. Nadanya tidak tidak tinggi kepada guru, bapak ibu guru. Nah, kalau berbicara sama bapak ibu guru harus merendah, gitu. Kalau biasanya kan ada tuh anak yang kalau diajak bicara malah seperti itu. Nah, itu hal kecil yang biasanya diterapkan dalam sekolahan seperti itu. Jadi contohnya misalnya ada pelajaran akidah akhlak di kelas 10. Jadi di kelas 10 sudah dipupuk nilai akidah akhlaknya, akhlak siswanya. Soalnya kan sekarang ini degradasi moral sudah berkurang ya. Misalnya degradasi akhlak itu kurang. Jadi harus dipupuk sejak dini dari kelas 10 itu tadi. Ada pelajaran tentang akidah akhlak yang belajar tentang bagaimana tata cara kita kepada yang lebih tinggi umurnya, atau tata cara bicara, tata cara belajar, karena kan akhlak itu di atas segala-galanya. Iya, paling utama gitu ya. Iya, betul. Pertanyaan kedua, kendala yang dihadapi saat muridnya begitu Bagaimana? nakal, itu cara mendidiknya gimana agar ya bisa menjadi lebih baik lah. Dikasih pelajaran apa dimarahi gitu. Mungkin ya misalnya anak kalau mulai sekarang misalnya ya ada contoh rambutnya misalnya gondrong ya, terus dari situ langsung sini tak potong. Sekarang kan nggak seperti itu ya kan? Kan nggak boleh. Jadi harus diperingati dulu. Mungkin hari ini diperingati, Mas, rambutnya besok dipotong ya. Nah, kok besoknya nggak dipotong lagi? Nah, kita bisa memberikan punishment kepada anak tersebut. Nah, entah rambutnya mau digunting sedikit biar besoknya tuh biar dirapikan, tapi sedikit aja ya, enggak yang langsung botak langsung gundulin, diecel-ecel, enggak. Jadi biar ada efek jerahnya ke anak gitu loh, biar anaknya tuh takut. Wah, kalau misal besok enggak potong, nanti rambutnya padahal dipotong lagi nih, kan pasti ada rasa takut kepada siswa tersebut. Nah, terus apalagi ya, Bu? Tentang ini juga misalnya sepatu juga. Kalau di sekolah kan memang aturannya sepatu harus hitam ya. Nah, banyak anak itu yang sepatunya warna-warna, ya ada yang putih, ada yang merah, bahkan ada sepatu olahraga itu yang dibuat sekolah juga, alasannya latihan voli lah, apalah. Nah, gitu. Boleh latihan voli itu boleh memakai sepatu olahraga, cuman nanti kalau pas jam pelajaran ya harus diganti. Nah, itu anak kalau dikasih tahu seperti itu kan biasanya seperti itu. Malah gurunya yang dilawan kan. Mau sekolah kok aturannya kaget. Nah, seperti itu. Nah, kita harus memberikan bimbingan ya, terus ngadarinnya alon-alon. Gitu. Jadi enggak yang langsung gitu, enggak. Jadi pelan-pelan dulu gitu. Kalau misal besoknya kok masih dipakai lagi, nah sepatu itu disita bu guru, bapak ibu guru di ruang BK ya. Jadi nanti pas pulang boleh diambil. Besok kalau dipakai lagi, disita lagi, enggak dikasihkan. Seperti itu, biar membuat efek jerah kepada anak.
Apa definisi tentang pendidikan karakter? Kalau saya dulu apa beda? Saya dulu ya. Jadi kalau menurut saya itu ya pendidikan karakter berarti kan pendidikan yang mana kalau kata-kata sekarang itu kan kamu kalau mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, kalau zamannya sekarang itu kan emang pakai gadget gitu. Ya kita boleh seperti itu tapi harus ada batasnya. Kemudian tadi pendidikan karakter berarti menanamkan karakter anak dari sejak dini tadi. Maksudnya kita harus sesuai zaman tapi tidak boleh kayak kelewatan akhlaknya atau pergaulannya itu. Betul. Jadi untuk pergaulan harus dikontrol. Ya, betul. Tidak boleh mengikuti zaman sekarang yang terlalu berlebihan, yang terlalu bebas lah. Nah, misal nih teman-temannya kok pada mabuk-mabukan. Nah, sebagai anak ya, kita harus bisa mengontrol. Yang baik diikuti, yang tidak baik dikurangi. Bisa nggak usah. Jangan diikuti. Berarti pendidikan karakter itu tidak hanya di sekolah saja. Iya, bisa di lingkungan. Paling penting itu di lingkungan rumah. Itu paling penting. Soalnya kan pendidikan pertama anak itu di rumah. Kalau di rumahnya udah misalnya kacau ataupun mesti anak itu akan terbawa. Di sekolahnya pun juga akan seperti itu gitu loh. Luarnya juga. Nah, itu harus penting. Makanya ada istilah yang apa sih namanya? Apa, Bu? Ya, dari rumah intinya gitu. Orang tuamu itu adalah guru pertamamu. Nah, ada istilah seperti itu. Nah, makanya kalau orang tua mendidik anaknya dengan benar, dengan baik, otomatis anak dimanapun berada ya, di sekolah, di lingkungan manapun anak itu akan menjadi baik juga. Itu cuma sebagai pendamping ataupun fasilitator anak saja. Misalnya menurut saya itu ya, misalnya ada orang tua anaknya kan misalnya kurang bagus, terus masuk ke sekolah sing apik ae, sing misalnya ke pesantren ataupun apa, tapi kalau dari awalnya anaknya sudah seperti itu tuh agak susah. Kecuali ada penerapan atau dia lama di sekolahnya, terus lingkungan sekolahnya juga baik. Tapi kalau lingkungannya sekolah juga sama, guru pun ya juga agak susah untuk membangun itu. Soalnya gini, untuk sekarang ya pergaulan itu kan bebas. Iya, jadi apalagi anak-anak usia SMA ya, itu kan masih labil juga. Jadi gampang terpengaruh. Kalau temannya berbuat hal yang ikut A, B ikut B, jadi belum bisa mengendalikan dirinya. Jadi nek wis koncone misal bolos nih ya kan, jam pelajaran kosong, anak pada ada yang bolos, otomatis wah aku kok ning kelas dhewean gak ono koncone, ikut bolos gitu. Tapi kalau anak yang sudah dididik orang tuanya dengan baik ya, dia akan menunggu sampai jam pulang. Soalnya apa? Ada rasa takut, ya kan? Wah, aku nek bolos, aku kok orang tua aku dipanggil gini-gini. Nah, seperti itu. Ada rasa ketakutan. Ibu, bagaimana mendidik anak pada saat sekolah yang dirinya itu introvert gitu? Gimana itu? Introvert, kata introvert itu banyak maknanya ya aslinya. Introvert itu bisa dia itu dia ada sifat introvert tuh seperti ini. Jadi tidak percaya diri juga. Ada rasa tidak percaya diri, terus ada juga itu introvert itu misalnya kita sudah terlalu lama bersama misalnya kelompoknya, terus duduk merenung, itu juga introvert. Maksudnya bukan introvert tapi anak yang kurang percaya diri, mungkin seperti itu. Misal anak yang kurang percaya diri itu menurut saya itu emang harus didekatin secara face to face antar guru misalnya, terus ditanyain pelan-pelan, kamu kenapa kok bisa seperti ini, terus kemudian ada masalah lainkah selain di sekolahan, biasanya kan permasalahannya juga banyak, terus apa kamu harus juga menanggung beban keluargamu apa-apa, itu emang
harus didekati secara personal aja sih menurut saya. Karena kalau emang dia itu dari dirinya itu sudah merasa malu, rendah, kayak oh koncoku, temanku kok udah misalnya dia kok enak ya bisa beli jajan sendiri ataupun dia dapat uang saku banyak, biasanya kan seperti itu ya. Anak yang kurang percaya diri kan mesti masalah itu sih, kayak kekurangan uang ataupun apa kayak gitu. Itu mungkin ya emang harus didekati sama gurunya, soalnya dia tuh udah malu untuk ke depan gitu. Jadi harus kita yang harus membantu dorongannya dia. Mungkin kita bisa bantu apa kayak gitu. Iya. Susah sih emang kalau anak yang kurang percaya diri itu kan, dia kan udah tertanam dirinya seperti itu, kayak oh, aku sih kayak seopo-opo. Jadi dia tuh pesimis. Pesimis. Harus ada dorongan lain selain dari temannya. Teman itu juga mungkin ya, jangan sampai lah teman itu kayak memilih banget, kayak oh anak ini kayak kok kurang, kok sakit gitu kan. Jadi kayak pilih-pilih teman ya, bukan geng ya kalau zaman sekarang itu biasanya ya. Ya mungkin guru juga harus sering memberi informasi kepada siswa-siswa kalau semua itu teman. Jadi jangan membanding-bandingkan teman. Misal kalau ada teman yang kesusahan harus dibantu, kalau ada yang tidak percaya diri sebisa mungkin harus mensupport. Beri dorongan. Memberi dorongan. Kan ada tuh kalau siswa yang biasanya justru maju bapak ibu guru ke depan ya, itu kan susah ya Bu. Di sini banyak kan sisa lomba aja. Jadi kayak gitu. Jadi siswa yang seperti itu harus diberi dorongan kepada teman-teman lain. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, seharusnya seperti itu. Iya. Berarti kalau introvert itu bukan hanya guru aja yang mendorong, tapi teman-teman. Teman itu utama. Iya. Soalnya kan biasanya kalau disupport sama teman-temannya kan lebih pede. Aku dapat support nih sama dari teman-teman. Iya, nggak hanya bapak ibu guru aja ya. Kayak gitu. Iya. Mungkin ada saran untuk saya ketika suatu saat nanti akan menjadi seperti ibu atau menjadi orang tua, untuk mendidik anak-anak yang di zaman yang akan datang. Sarannya kan mumpung kamu masih sekolah ya, mumpung kamu masih sekolah itu taatlah dulu sama dosenmu, maksudnya apa yang diajarkan saran-saran dari dosenmu ataupun bagaimana dosenmu itu, sifatnya dosenmu seperti apa, itu tawaduk lah. Menurutku seperti itu, soalnya nanti kamu tuh akan dibalas juga, maka tanamlah rasa tawadukmu kepada guru sekarang ini gitu. Tahu tawaduk ya? Maksudnya itu tahu kan? Tahu kan? Kamu harus punya kan harus misalnya dosenmu wis sifatnya dosenmu Nggak sukanya kamu kepada dosen, patuhlah gitu. Nanti kamu akan dibales sama anak. Contohnya itu saya sendiri ya. Itu saya sendiri itu ngalami waktu saya sekolah dulu itu kan adalah misalnya ada guru gitu, terus saya kan ngantuk terus ketiduran di kelas, gak saya dengarkan, saya dibalas lah sama anak saya sekarang ini kayak gitulah. Jadi berbaiklah kamu pada gurumu gitu. Menurutku gitu sih. Menurut Anda gimana? Sama sih. Ya kan Bu ya, mesti nanti kayak anak gitu kan, misalnya pendidikan anak kan gitu. Jadi ya orang tua itu kan memang harus tidak ada waktu untuk berhenti belajar ya. Jadi kita tuh harus selalu belajar meskipun kita sudah tua. Karena apa? Karena nanti kita punya anak. Anak itu kan harus kita bekali dengan akhlak yang baik. Terus selain akhlak, kita juga bisa harus mendidik anak itu supaya anak bisa pintar lah, ya kan? Kalau kita punya anak yang akhlaknya sudah baik, pintar, membanggakan orang tua, kita sebagai orang tua gimana perasaannya? Kayak gitu. Ya, makanya seperti itu. Kalau saran dari saya seperti itu, gitu. Jadi jangan lelah untuk belajar, gitu. Jadikan apa sih namanya Bu? Jadikan apa? Ini loh,
sih? Pengalamanmu. Heeh. Pengalamanmu Apa sih namanya Ki? Pengalamanmu sebagai guru. Nah, gurumu di masa depan itu adalah gitu. pengalamanmu di masa kini. Intinya gitu. Jadi jadikan pengalamanmu Oh ya. Di masa sebagai guru di masa depan. di masa depan. Nah, gitu. Oh iya. Ya udah, terima kasih ya Bu. Ya. Sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan untuk kamu. Bagaimana kamu menjadi siswa dengan berkarakter yang baik saat di sekolah? Menurut saya sendiri, Iya. sebagai siswa yang baik di sekolahan, Ya. saya akan mentaati peraturan yang ada di sekolahan Iya. dan disiplin, Terus tidak terlambat. tidak terlambat dan mematuhi apa perkataan guru dan bisa sopan bicaranya dengan guru. Gitu. Dan jika kamu melanggar apa yang kamu lakukan? Jika saya melanggar, saya akan mengakui kesalahan saya jika saya merasa salah Ya. dan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Oh, oke. Baik. Terima kasih.